kalau misal kalian buat, bersyukur atas apa yang sudah dimiliki akan membawa kebahagiaan. Ubur-ubur ikan lele. Masak apa kita hari ini, Le? Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat brownies crispy ya. Bahannya di sini udah aku siapin. Sudah ada margarin ya. Kalian boleh gantikan dengan butter, tapi kalau aku pakainya margarin aja cukup. Di sini ada 90 gram. Kemudian DCC-nya kalian boleh pakai dark chocolate compound yang biasa ya. Terus kalian cincang 150 gram. Nah, kalau aku pakai coklat couverture Calabaut ya, Calabaut 811. Ini kadar coklatnya itu lebih nyoklat, terus lebih agak bitter sweet gitu ya, agak ada manis-manis tapi ada pahit-pahit coklatnya. Jadi kalau makannya itu kayaknya lebih ini ya, lebih gimana ya, lebih nggak enek ya menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian doyannya yang lebih manis, kalian boleh ganti jadi dark chocolate compound yang biasanya. Jadi di sini sudah ada 150 gram. Karena ini bentuknya sudah koin begini, jadi aku nggak cincang lagi. Kalau kalian pakai DCC atau dark chocolate compound yang biasa, yang batangan itu kalian cincang karena akan dilarutkan bersama dengan butter ataupun margarin ya. Jadi ini akan kita lelekan dulu margarinnya, baru kita masukin coklatnya, lalu kita cairin. Bahan selanjutnya itu ada 2 butir telur utuh ya, 2 butir telur utuh. Untuk gula halusnya 125 gram. Gula halus ini diayak dulu. Kenapa? Karena kunci membuat brownies itu adalah kocok telur dengan gulanya hingga gulanya larut. Jadi kalau gulanya itu kalian pakai gula pasir, agak susah dilarutkan. Apalagi kalau kita nggak menggunakan mixer ya. Kalaupun menggunakan mixer dia akan lebih lama. Jadi nanti dia teksturnya malah jadi lebih spongy gitu ya. Nah ini yang sudah diayak ya. Boleh kalian blender dari gula pasir, boleh kalian pakai kemasan tepung gula kemasan. Tapi kalau untuk gula pasir yang kalian blender sendiri, aku sarankan itu betul-betul halus dan kemudian wajib banget diayak. Kenapa? Karena butiran kasarnya itu masih ada ya. Tapi kalau kalian menggunakan tepung gula yang jadi ya, yang kemasan, itu juga harus diayak. Kenapa? Karena biasanya gula yang sudah dihalusin itu rentan untuk menggumpal ya. Jadi supaya dia nanti lebih halus, lebih lembut adonannya, jadi gula itu harus diayak dulu. Selanjutnya ini ada bubuk coklat. Gunakan selalu bubuk coklat yang premium pro rendah 100 gram ya. Boleh pakai yang kunci biru. Biasanya di Indonesia itu yang pro rendah itu hanya kunci biru ya. Kalau yang lain-lainnya itu semua pro sedang. Biasanya ya kayak Sania, Mila, segitiga biru itu pro sedang. Kemudian ini ada baking powder, kita pakai 1/4 sendok teh, setengah sendok teh, dan ini untuk soda kuenya 1/4 sendok teh. Karena kebanyakan soda kue itu akan menjadi pahit ya. Kalau kita menggunakan soda kue, nanti teksturnya itu cookiesnya akan melebar ke samping. Seperti itu ya. Kalau baking powder tujuannya untuk membantu supaya dia lebih crunchy. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Dari yang pertama, kita butternya dulu kita lelehkan bersama dengan coklatnya. Oke, sekarang kita akan steam ya. Ini air panas ya. Ini air panas. Kita masukkan aja, naikkan aja ke atasnya. Kita biarkan dulu si margarinnya ini leleh. Setelah dileleh, kita baru masukkan coklat yang sudah dicincang. Nah, kita lihat ya, dia udah mulai mencair. Ini sudah mulai mencair seperti ini.
dibiarin aja ya, dibiarin aja, tunggu sampai dia cair sendiri. Dibiarin aja dulu bentar baru kita aduk, jadi supaya dia nggak terlalu mengkristal ya. Ya kecampur semua ya, tapi biarin aja, kita sisihkan ya, masih panas. Lalu sekarang kita akan kocok 2 butir telur utuh. Dengan 125 gram gula halus yang sudah diayak dulu. Lalu ini kita akan kocok dengan gula ya, sampai gulanya larut aja. Makanya lebih disarankan gunakan gula yang sudah dihaluskan aja, jangan gula pasir. Kalau gula pasir agak ribet ya, susah lama ya, lama. Keburu jadi spong karena keburu ngembang telurnya. Kita campurkan dulu baking powder setengah sendok teh ya. Ini takarannya kan 1/4 sendok teh, jadi baru kita masukkan yang baking sodanya ya. Baking sodanya kita masukkan 1/4. Kita campurkan lagi bubuk coklatnya karena ini semuanya dijadikan satu. Oke. Coklat dan margarin yang sudah dilelehkan. Boleh nggak ditambah garam? Boleh ya, kalau mau nambahin garam sedikit boleh. Nah ini sudah, pastikan semuanya sudah kecampur ya. Bentar ya, terjadi penampakan ada yang tidak tercampur. Oke, sudah kecampur semua ya, sudah kecampur semua. Kita tuangkan. Kita aduk rata.
Kalau kalian pakai yang colorboard ini jangan berharap teksturnya itu, rasanya itu bakal manis seperti brownies ya. Jadi dia nanti ada dapat yang bitter sweetnya gitu ya. Lalu kita cetak ya. Wah, coklatnya asik banget aromanya. Lubangin ya, kita lubangin, lalu kita spread aja. Seperti ini ya. Oke. Kira-kira seperti ini ya, kita bentuk aja semua, kita cetak semua dulu. Jangan lupa panasin oven suhu 150 atau 160 sama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Jangan kelamaan karena sama seperti lidah kucing ya. Dia nanti setelah kita keluarkan dia masih lanjut proses pematangannya seperti itu ya. Kalau kalian lubangnya besar, dia harus cepet ya. Ini ya, kalau enggak dia akan belepotan. Seperti ini ya. Kalau yang ini kan lebih kecil lubangnya. Kalau nggak sabaran, gedekin, tapi harus cepet. Ini ya. Nah, kita nanti lihat yang tipis ini gimana ya. Kita lihat yang agak tebalan ini seperti ini gimana. Ini kita kasihkan chocolate chip di atasnya ya. Ini ya. Biar jadinya kok makannya. Biskuit boleh nggak? Boleh ya. Ini optional aja. Nah, ini oke, ini kita masukkan ke dalam ini ya, langsung kita masukkan ke dalam oven saja ya. Ini ya, kita masukkan ke dalam oven. A few moments later. Ini dia jadinya. Jadi kalau misalnya kalian buat kalau bisa dikasih jarak lebih jauh ya. Tadi jaraknya sudah cukup jauh tapi masih dempet-dempetan begini. Dan jangan terlalu gede ya. Tadi aku uji coba buat agak gedean, ternyata jadinya gedenya begini ya. Yang tipis tadi begini jadinya. Nah, kalian mau yang mana? Ntar ya. Manggangnya jangan sampai kekeringan. Karena nanti ini setelah dikeluarkan dia masih ada proses pematangan ya. Kalau kalian tanya sama aku senangnya yang mana? Aku senangnya yang tipis begini ya.
Aku senengnya yang tipis begini. Jadi gunting piping bagnya itu kecil aja, tipis aja, supaya hasilnya itu cakep, ringan begini ya, kecil, ringan begini ya, nah, segini. Enakannya yang tipis begini kali ya. Kalau yang agak tebelan tadi, dia ini dempet ya, dempet. Seperti ini, yang gede. Kalau mau gedenya seperti ini. Tapi ini juga tipis ya, nggak terlalu tebel. Kalau yang tadi tipis ini, tipis piping bagnya, hasilnya juga tipis, dan besar kecilnya itu tergantung kita lingkarnya ya. Tergantung kita lingkarinya. Yang ini agak tebelan dikit ya, dikit aja. Enak juga sih kalau yang tebal begini. Tergantung dah ya selera kalian tuh seperti apa. Gini ya. Nah, ciri khas cooker yang menggunakan baking soda itu di belakangnya dia bakal begini. Bakal begini ya. Kayak ada rongga-rongganya loh ya. Oke. Ini kita biarkan aja dulu karena nanti dia bakal proses pematangannya juga ya. Nah, kalau kalian seneng yang chewy itu nggak 15 menit cukup ya. Tapi kalau mau yang crispy, kalian boleh sekitar 20 sampai 25 menit ya. Apalagi potongan gede ya, potongan gede dia akan lebih lama. Oke, kita lanjut ya. Semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di klik tombol loncengnya. Share ke semua sosial media yang kalian punya ya, supaya teman-teman yang lain juga bakal ikut kita di sini belajarnya. Ubur-ubur ikan lele, sampai di sini dulu ya Le. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Ikutin terus. Pokoknya kita akan terus share yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Thank you for watching.